Salam jumpa kembali dengan Mojok di Pungta. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya. Mari kita merenungkan bacaan Injil hari ini pada hari ke-14 bulan Januari 2023 yang diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 13 sampai 17. Renungan saya berjudul Romo Mangun dan Kali Code. Menyebut Kali Code, pasti langsung teringat sosok Romo Mangun Wijoyo. Kali Code punya hubungan erat dengan pastor Katolik yang juga seorang arsitek lulusan Jerman itu. Pada era tahun 70-an, Kali Code adalah daerah kumuh, kotor, dan dihuni oleh para urban yang datang ke situ. Mereka pada umumnya adalah kelompok pinggiran seperti pemulung, gelandangan, tukang becak, tukang semir sepatu, tukang ojek, pencopet, bahkan ada PSK. Mereka tinggal di gubuk-gubuk liar yang terbuat dari kardus, triplek, terpal, bambu atau gedek, plastik atau barang-barang bekas yang bisa untuk berteduh. Pemerintah kota sering menggusur dan memindahkan mereka, tetapi tidak pernah berhasil. Mereka bahkan semakin banyak berdatangan ke situ. Tahun 1982 terjadi banjir yang melanda Kali Code. Rumah-rumah bedeng di bawah jembatan Gondolayu itu tersapu dan hanyut. Lalu datanglah Romo Mangun memberi bantuan, dan dia punya ide untuk mengajak warga membangun rumah yang lebih layak huni. Rumah warga kemudian dibangun kurang lebih sekitar 2 tahunan, lalu dipercantik dengan mural warna-warni yang semakin memperindah bantaran Kali Code. Banyak wisatawan kemudian datang untuk mengagumi penataan area yang dulunya kumuh, kini menjadi indah tertata rapi. Gagasan yang dulu diragukan dan dicibir banyak orang, dengan perjuangan yang tidak kenal lelah akhirnya mendapat pengakuan internasional dengan penghargaan Aga Khan Award. Saudara-saudari, Yesus memanggil Levi, anak Alfius, menjadi rasulnya. Dia seorang pemungut cukai. Yesus bergaul dan bahkan makan bersama dengan para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ini yang kemudian membuat tidak senang para ahli-ahli Taurat. Para ahli kitab itu melihat Yesus duduk dan makan bercanda bersama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka menyindirnya, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran mereka, maka dia berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kalau kita berpikir seperti orang-orang kaum Farisi dan ahli-ahli kitab, kita merasa paling benar. Kita berada di pihak ahli-ahli kitab dan kaum Farisi itu. Kita sering berpikir seperti mereka. Kita merasa berhak mengadili orang lain, menganggap orang lain berdosa. Yesus pasti tidak akan tinggal bersama kita, karena Yesus datang untuk orang berdosa. Romo Mangun tinggal bersama para gelandangan, pemulung, tukang becak, copet, dan bahkan PSK yang dikucilkan oleh masyarakat. Dia hidup bersama mereka. Dia tidak mengkatolikan mereka, tidak membaptis mereka menjadi orang Katolik, tetapi mengajarkan mereka untuk hidup bermartabat. Romo Mangun tidak hanya membangun rumah, tetapi membangun mental supaya orang punya harga diri. Yesus bergaul, hidup bersama para pemungut cukai dan pendosa agar mereka mengerti kalau dicintai, dihargai, dan diterima sebagai manusia ciptaan Tuhan.
Yesus mengangkat derajat mereka bukan sebagai manusia yang disingkirkan atau dijauhi, tetapi sebagai manusia yang sama berharganya di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk menghargai dan menerima sesama kita sebagai citra Allah. Mereka juga dicintai oleh Allah. Mereka ada bukan untuk disingkirkan, dibeda-bedakan, tetapi mereka ada untuk dihargai dan dikasihi. Saudara-saudari, mari kita bersikap meniru teladan Yesus yang datang untuk menghargai orang yang berdosa. Sekian, sampai jumpa. Salam sehat, berkah dalam.